Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang seleksi tahap 1 untuk PPG Prajabatan 2024. Ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman tahu agar lolos seleksi administrasi atau seleksi tahap 1 ini. Di sini teman-teman perlu pahami bahwa untuk langkah-langkah dari seleksi administrasi ada 3 tahap. Jadi nanti kita diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup, terus juga ada esai dan juga preferensi lokasi pengabdian. Di sini ada tanda seru dan juga tanda tanya ya. Ini tanda yang sangat berbeda di mana untuk setiap tandanya itu memiliki keterangan di sebelah sini. Jadi nanti sebetulnya untuk seleksi tahap 1 itu berdasarkan keterangan yang ada di sini, jadi yang wajib kita isi itu yang daftar riwayat hidup ya, jadi yang ini, dan juga preferensi lokasi pengabdian. Nah, untuk yang esai ini sebetulnya kita tidak wajib mengisi, karena ketika melihat di menu esai SIM PKB itu, terakhir pengisian esai adalah 7 Juni 2024 ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat keterangan di sana. Sedangkan untuk pengumuman administrasi, seleksi administrasi itu ada di tanggal 27 Mei 2024. Sehingga setelah dinyatakan lulus tes administrasi, memang masih bisa mengisi esai. Tapi kebanyakan dari teman-teman sudah mengisi esai dari awal. Itu lebih baik teman-teman ya. Selanjutnya kita langsung saja lihat apa sih poin penting yang ada di daftar riwayat hidup ya. Nah, ketika kita scroll ke bawah ada 3 menu di sini, yang warna oranye, yang warna biru, dan warna ungu. Kita fokus ke biodata diri dulu. Pada menu biodata diri di sini ada keterangan terkait informasi umum, biodata kemahasiswaan, dan juga bidang PPG ya. Ini berbeda tanda dengan yang di bawahnya. Ada pengalaman berorganisasi, mengikuti pelatihan, dan juga menjadi sukarelawan. Sebetulnya yang bertanda kuning ini tidak wajib teman-teman isi ya. Tidak wajib dan itu tidak mempengaruhi lolos dan tidak lolos seleksi administrasi. Karena saya pun dari 5 yang bertanda kuning ini yang tidak diisi ada 2 ya teman-teman. Tapi saya tetap dinyatakan lolos tes administrasi. Jadi intinya ketika teman-teman tidak mengisi ini, tidak mengisi pengalaman-pengalaman yang ada di sini, sebenarnya tidak apa-apa. Kalau misalkan memang tidak ada sama sekali. Tapi kalaupun ada, utamakan 3 tahun terakhir ya. Misalkan pernah mengikuti pengalaman organisasi atau pelatihan. Kita lanjutkan ke bagian bawahnya. Pada informasi umum terdapat data diri yang perlu kita isi ya. Ini ada nama lengkap, terus jenis kelamin, alamat email, NIK, dan juga tanggal lahir. Nah, utamakan untuk semua data ini yang telah kita isi di dalam biodata diri, ini harus sesuai dengan KTP teman-teman ya. Karena ini nanti akan dikaitkan dengan data di PD Dikti ya. Jadi data ijazah kita akan disamakan dengan nama lengkap yang ada di sini dan juga tanggal lahir. Jadi jangan sampai salah mengisinya karena ini bisa berakibat tidak lolos tes seleksi tahap 1 ini ya. Selanjutnya untuk alamat, sebetulnya teman-teman bisa isi di sini sesuai dengan KTP ataupun domisili. Kalau saya dulu itu domisili dengan KTP berbeda karena memang KTP masih alamat yang dulu dan domisili terbaru belum saya ubah ya. Dan ini ketika nanti teman-teman kuliah, kalau angkatan saya itu nanti bisa diubah, 2 kali kesempatan diubah oleh bagian IT LPTK. Jadi itu untuk apa? Untuk mengubah domisili saat ini ya. Karena memang nanti ketika kita kuliah, itu kan alamat domisili saat ini kan berubah ya, sesuai dengan tempat tinggal kita di sekitaran LPTK. Kalau misalkan
teman-teman kos gitu ya. Nanti ada kesempatan untuk mengubah data ini. Baik, ke poin selanjutnya tentang biodata kemahasiswaan. Di sini ada status lulusan, nama sesuai ijazah, asal perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Teman-teman, untuk IPK sendiri, untuk PPG Prajabatan, calon peserta itu harus minimal 3,0 ya. Bila ada kendala terkait biodata kemahasiswaan, biasanya teman-teman yang baru lulus dan belum terdaftar di PDDikti biasanya terkendala di sini. Untuk solusinya sendiri nanti coba teman-teman tanyakan bahwa apakah status kelulusan teman-teman sudah terdaftar atau belum di universitas teman-teman gitu ya. Coba. Bila teman-teman sudah dinyatakan lulus dan terdaftar di data PDDikti, nanti di bagian nomor induk mahasiswanya ada keterangan centang warna hijau. Jadi ketika ada tanda itu berarti memang teman-teman sudah terdaftar ya untuk ijazahnya. Selanjutnya, bidang PPG ini merupakan bidang yang nanti bisa kita isi terkait bidang yang akan kita minati ya. Tentunya harus linier dengan jurusan S1 yang kita miliki. Jadi misalkan kalau saya sendiri untuk biologi memang bisa linier ke PGSD. Nanti ada pilihan tuh biologi, tetap biologi ataupun PGSD. Jadi kita bisa milih dua bidang itu. Nah, selanjutnya ini untuk pengalaman, sebetulnya pengalaman mengikuti pelatihan ini teman-teman, usahakan yang ada sertifikat dan ada keterangan JP-nya ya. Jadi misalkan ada keterangan 32 JP atau 40 JP. Nah, itu lebih bagus. Jadi tidak harus pelatihan secara langsung, bisa pelatihan secara online. Kalaupun teman-teman mau mengisi ini, bisa mencari di info Telegram ya. Banyak sekali teman-teman tentang webinar ini dan bisa teman-teman optimalkan karena pendaftaran masih lama sampai tanggal 15 Mei ya. Selanjutnya ada pengalaman organisasi. Di sini pengalaman organisasi bisa ketika kita kuliah ataupun pengalaman organisasi di masyarakat. Nah, itu pilih saja. Kalau misalkan tidak pernah mengikuti organisasi selama 3 tahun, sebetulnya tidak apa-apa, tidak harus diisi teman-teman. Pengalaman menjadi sukarelawan. Ini maksudnya kita itu mengikuti suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial ya, misalkan kegiatan amal, kegiatan membantu korban gempa misalkan ya. Ya, kegiatan yang seperti itu, yang sifatnya sukarelawan. Dan kalau misalkan teman-teman punya pengalaman itu boleh dicantumkan di sini. Tidak pun tidak apa-apa ya. Jadi memang poin untuk yang ini hingga hobi tidak dicantumkan pun tidak jadi masalah. Nah, selanjutnya di bagian bawah ada kontak darurat, ini wajib diisi hingga dokumen penting ya. Nah, untuk dokumen penting ini ada 2 poin yang perlu kita upload. Jadi ada pas foto dan juga fakta integritas. Nah, untuk pas foto ini ada keterangannya. Jadi harus pakai kemeja putih, rambutnya rapi. Waktu dulu saya kemejanya itu putih ya teman-teman, dan ada dasi warna hitam, dan juga latarnya warna biru. Gitu. Semua mahasiswanya sama seperti itu. Nah, kalaupun teman-teman tidak memakai dasi, tidak apa-apa, karena di sini keterangannya memang tidak harus pakai dasi ya di sini nih. Nih, tidak harus pakai dasi. Hanya saja memakai kemeja putih dan memakai jilbab untuk yang perempuan gitu. Dan jilbabnya ini harus warna hitam dan latarnya warna biru ya semuanya. Selanjutnya ada fakta integritas. Nah, tentang fakta integritas ini sebetulnya ini merupakan dokumen terkait persetujuan perkuliahan dan juga penempatan preferensi pengabdian. Jadi nanti ketika kita menandatangani fakta integritas ini, kita sebetulnya harus siap ditempatkan sesuai dengan tempat preferensi pengabdian kita.
Nah, ini dia yang menjadi berat teman-teman ya sebetulnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk tes seleksi administrasi itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan perlu kita garis bawahi. Jangan sampai kesalahan sedikit itu berakibat fatal dan menyebabkan kita tidak lolos. Jadi untuk biodata diri yang ada di sini, ini wajib kita isi dan juga ini, preferensi lokasi pengabdian. Ini bisa nanti ketika kita dinyatakan lolos pun masih bisa isi, karena tadi keterangannya seperti itu. Dan untuk biodata diri, teman-teman cek lagi seperti nama, ya, terus nomor induk mahasiswa, IPK, cek lagi emang harus 3,0. Jangan sampai salah mengisi, karena memang data ini yang teman-teman cantumkan di sini akan diakurkan dengan data di PDDikti. Mungkin itu saja teman-teman untuk penjelasan di video kali ini tentang seleksi tahap 1 administrasi untuk PPG Prajabatan tahun 2024. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman dan mempersiapkan dalam seleksi tahap 1 ini. Semoga teman-teman lolos PPG Prajabatan 2024. Terima kasih teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Salam profesi guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.